buat kita semua, selamat pagi buat Ibu Novi Hasana, Esos FHUM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Antropologi Hukum. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana materi kami pada pagi hari ini yaitu kasus-kasus hukum di Papua. Adapun nama kelompok kami, yang pertama itu Juliana Astri Malau, yang kedua Esther Marpaut, yang ketiga Maulana Malik, keempat Putrana Dadak, dan yang kelima saya sendiri sebagai moderator Elena Siregar. Di slide berikutnya kami akan membahas tentang kasus-kasus hukum di Papua. Baik, di materi yang pertama ini kami akan menjelaskan hasil tugas kami. Yang pertama itu adalah CBR yang berjudul Peradilan Hukum Adat Masyarakat di Papua. Adapun di slide pertama di mana kami membahas tentang masyarakat hukum adat di Papua. Studi-studi antropologi yang dilakukan di Papua menunjukkan di dalam pengelompokannya struktur sosial orang Papua paling sedikit dapat dibagi dalam 4 golongan berdasarkan sistem kekerabatan atau struktur sosial yang dianutnya. Yang pertama itu golongan yang menganut sistem istilah kekerabatan. Yang menganut sistem kekerabatan menurut tipe Iroquois, termasuk dalam golongan ini adalah orang Biak, orang Iaha, orang Worpen, orang Senggi, orang Maring Anim, dan orang Teluk dan orang Me. Dan yang kedua itu pendukung sistem istilah kekerabatan menurut tipe Hawaiian. Istilah kekerabatan menurut tipe Hawaiian ialah suatu sistem pengelompokan yang menggunakan istilah yang sama untuk menyebut saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara silang dan paralel. Yang ketiga itu golongan yang menganut sistem istilah kekerabatan tipe Oma, yang dimana sistem kekerabatan ini adalah suatu sistem yang mengklasifikasikan saudara-saudara sepupu silang matrilateral dan patrilateral dengan istilah-istilah yang berbeda dan istilah-istilah sepupu. Dan yang keempat itu penduduk menganut sistem istilah tipe Iroquois Hawaiian, yang dimana sistem ini adalah mereka membedakan prinsip-prinsip tipe warisan yang mereka anut dan mereka yang mereka kenal. Lanjut ke slide yang berikutnya, yang dimana sistem kepemimpinan tradisional hukum adat di Papua. Sistem politik tradisional adalah suatu sistem pemerintahan adat yang mengatur kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan masyarakat adat orang asli Papua yang berindam di daerah kebudayaannya. Mansoben dengan berdasarkan data etnografi yang ada pengelompokan adanya 4 sistem kepemimpinan masyarakat hukum adat di Papua. Yang pertama adalah sistem politik tradisional atau Bigman, yang dimana ciri utama dari sistem ini ialah kedudukan pemimpin yang diperoleh melalui pencapaian sumber kekuasaan dari tipe ini terletak pada kemampuan individual yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang kedua itu sistem politik tradisional kerajaan, yang dimana sistem tradisional kerajaan ini memiliki ciri utama dari sistem ini adalah pewarisan kedudukan pemimpin yang kemudian dikenal dengan fungsi dalam melaksanaan kekuasaan. Dan yang ketiga itu sistem politik tradisional Ondoafi. Politik tradisional Ondoafi ini memiliki ciri utama yaitu sistem politik pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Jadi sama dengan sistem politik kerajaan seperti yang sudah dibicarakan. Namun demikian sistem Ondoafi berbeda dari sistem kerajaan disebabkan oleh faktor teritorial. Yang keempat itu ada sistem politik tradisional kepemimpinan percampuran, yang dimana ciri-ciri utama dari sistem percampuran adalah kedudukan kepemimpinan diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian, atau dengan kata lain, di dalam sistem ini seseorang dapat menjadi pemimpin masyarakat berdasarkan kemampuan individualnya, jadi berdasarkan prestasi dan berdasarkan keturunan. Lanjut ke slide berikutnya, yang dimana pembahasannya tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Papua. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, terdapat 2 penyebutan istilah yang memiliki makna hampir sama, yaitu masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Pasal 1 huruf B UU Otsus Papua menyatakan masyarakat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah
dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya. Sementara itu, pasal 1 huruf R UU Otsus Papua menyatakan masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahiran hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan solidaritas yang tinggi di antara para anggota. Di PPT ini terdapat gambar yang dimana ada perbedaan atau perbandingan pengertian masyarakat hukum adat dalam beberapa undang-undang. Kita bisa menyaksikan bersama-sama UU nomor 41 tahun 1999, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Di UU nomor 18 tahun 2004, kriteria bentuk masyarakat itu masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Dan di UU nomor 32 tahun 2009 masih sama dengan karakter masyarakatnya, kelompok masyarakat secara turun-temurun. Di UU nomor 21 tahun 2001, warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya. Sedangkan di kriteria kelembagaan, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat dan ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat. Di kriteria wilayah, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada wilayah hukum adat dan bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur dan yang kemudian itu hidup dalam wilayah tertentu. Di kriteria peranata pemerintahan, ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Ada peranata dan perangkat hukum. Kemudian adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu. Dan kriteria lainnya masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Lanjut ke slide berikutnya, di mana ada sistem pemerintahan adat di Papua. Papua terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan formal berupa pemerintahan desa yang dibentuk dari atas negara atau top down, dan sistem pemerintahan non formal yang tumbuh secara asli dari bawah, yaitu bottom up, yang disebut Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Di peradilan adat di Papua Nugini. Papua Nugini adalah contoh negara yang mengakui pentingnya peran peradilan tradisional atau peradilan adat yang dilakukan dengan membuat sebuah mekanisme oleh pemerintahan untuk menyelaraskan sistem formal dan informal. Pemerintah Papua Nugini mendirikan sebuah unit perantaraan peradilan komunitas atau Community Justice Liaison Unit atau CGLU. Baik, kita masuk ke kesimpulan yang dimana hakikat peradilan adat pada masyarakat hukum adat di Papua merupakan peranata adat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan penyelesaian perkara adat yang tumbuh secara alamiah dan genuine atau asli dari dalam dan bersamaan lahirnya kesatuan masyarakat hukum adat. Keberadaan dan berfungsinya peradilan adat berseiring dengan pasang surut keberadaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang mini riset kelompok kami, yaitu bentuk kasus hukum di Papua. Provinsi Papua yang terdiri dari bermacam-macam suku, kebudayaan, dan agama yang berbeda hidup dalam suatu komunitas yang membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Mayoritas penduduk asli yang dominan beragama Kristen sangat mempunyai peran yang sangat strategis di semua lini pemerintahan dan swasta. Walaupun demikian, di beberapa daerah provinsi Papua, agama Islam dipeluk oleh masyarakat asli setempat, seperti Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wamena. Setelah berhasil lepas dari 30 tahun pemerintahan militer yang otoriter, Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan.
khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia di hampir semua wilayah, kecuali Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat di wilayah timur Indonesia telah menderita akibat sejarah konflik yang berkepanjangan serta pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Toleransi secara formal terhadap tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta impulsi untuk perilaku kejahatan telah menyuburkan bentuk pelanggaran HAM yang buruk hingga saat ini. Bentuk kasus hukum yang kami ambil yaitu Hari Aksi Global bagi Kasus Tahanan Politik 2014. Pada tanggal 2 April 2014, Alvarez dan Yali, mahasiswa Universitas Cendrawasih, ditahan saat peringatan. Meki dikejar oleh sekelompok orang non-Papua yang memukulinya dengan palu dan sepotong kayu yang menusuknya dengan sebuah pisau. Abis diserahkan ke kerumunan yang menunggu untuk memukulinya hingga pingsan. Meki dan Abis kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, yang mana mereka menerima perlakuan buruk. Ketika tidak sadarkan diri, polisi memukulinya dengan tongkat logam. Dua pria tersebut dipaksa berlutut menghadap tembok dengan tangan dan pergelangan kaki terikat, sembari ditendang terus-menerus oleh petugas yang menggunakan boots. Sehari setelah operasi pencarian, petugas polisi Jayapura menyerang sebuah komunitas desa di Kilo 9 di Koya. Dua orang laki-laki, Urbanus dan Asman, ditangkap dan dibawa telodong senjata mereka ditutup dengan kain gelap dan intimidasi oleh dua pria. Mereka dipukuli dan ditendang bergantian oleh petugas polisi yang berbeda untuk diinterogasi tentang pistol curian mereka dan pembunuhan seorang petugas polisi di sarang judi. Selama diinterogasi, Asman dilaporkan dipukul dan ditusuk untuk memberikan pernyataan bahwa ia mendukung aktivitas pro kemerdekaan. Pada tanggal 7 Juli, Meki, Urbanus, dan Asman dibebaskan tanpa dakwaan. Pada tanggal 8 Juli, Abis dikirim untuk menerima perawatan medis lebih lanjut dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Juni 2014. Kasus kedua yaitu Yosep Yoweni de Wasior 2001. Pada tanggal 13 Juli 2001, anggota Brimob polisi menggeledah rumah penduduk di Wonoboi, Wasior, Manokwari untuk mencari tersangka pembunuhan 6 anggota Brimob. Sebanyak 4 orang dibunuh, 1 orang menderita kekerasan seksual, 5 orang dipaksa pergi dan 39 orang menderita siksaan. Komnas HAM mengadakan investigasi, tetapi Kejaksaan Agung menolak untuk menindaklanjuti investigasi tersebut. Pada tanggal 17 Juli 2001, Yosep Yoweni, seorang guru SD di Wonoboi, ditangkap ketika mengunjungi keluarganya di Wonokwari. Dia ditangkap ketika melewati batas pos pemeriksaan polisi. Dia dipukuli dan mencong senjata dan sepatu boots militer. Dia berkata, "Mereka menyiksa berat saya tidak berdaya. Pemukulan ini membuat rongga mata saya berdarah." Setelah petugas berkata bahwa Yosep ditahan karena akibat serangan yang terjadi di Wonoboi yang disangka oleh Yosep, akan tetapi dia dan yang lainnya dituduh dan ditahan serta mengalami siksaan yang berat. 10 petugas dari Komando Khusus Satuan Khusus memaksa dia mendatangi sebuah pernyataan. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 April 2003, anggota Brimob menyiksa dirinya lagi dengan menuntukkan sebuah botol ke dalam mulutnya dan membakar ketiak, lutut, dan alat kelamin dengan sepuntung rokok. Banyak orang yang disiksa dengan metode yang sama. Pada tanggal 2 Mei 2015, 5 tahanan yang masih tersisa dalam kasus penyerangan amunisi Wamena dilepaskan setelah gerasi presiden. Kesimpulan yang kami ambil adalah Indonesia masih belum mengubah aturan hukum untuk memasuki definisi penyiksaan. Satu dari persyaratan utama sebuah masyarakat untuk memenuhi konvensi. Kurangnya kerangka hukum yang resmi untuk menangani penyiksaan menambah lapisan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Akan tetapi, meski di bawah kerangka hukum, pelaku dapat diadili dan ditindaklanjuti penganiayaan sebagai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Minimnya efek jerah terhadap tindakan penyiksaan telah mempersulit aparat negara untuk diadili. Dalam beberapa kasus di mana sedikit bentuk pertanggungjawaban telah diusahakan, pelaku hanya tidak dijatuhi hukuman ringan. Hal ini menyiratkan bahwa negara dan peradilan tidak benar-benar mengadili tindakan penyiksaan. Sebuah siklus impunitas telah terjadi dengan membiarkan tindakan penyiksaan berlanjut sejak masa lalu hingga saat ini di Papua. Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengakui kebenaran tentang penggunaan tindakan penyiksaan meluas yang dilakukan oleh aparat negara, mengadili pelaku, mencegah turunnya penyiksaan atau pelanggaran lainnya, dan menawarkan ganti rugi pada korban. Penyiksaan ini telah mengakar dalam fungsi dan budaya aparat negara setelah transisi menuju demokrasi. Demikian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan Critical Journal Review yang berjudul Solusi Damai di Tanah Papua, Mengubur Strategi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian, yang ditulis oleh Natalius Pigai pada tahun 2014. Pembicaraan mengenai Papua akan selalu dikaitkan dengan kekerasan, kebodohan, telanjangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas kelatar belakangan masyarakat ini? Pada saat ini ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwasanya ada upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak tahun 1950-an. Ternyata hanya sekedar integrasi sumber daya alam saja, sementara manusianya itu diabaikan, merana atas kelimpahan tanah mereka sendiri. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi konvensi PBB tersebut, secara otomatis Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendorong kemajuan dan penegakan HAM di Papua. Pelanggaran HAM di bidang sipil dan politik di Papua tentu mendapatkan perhatian sebagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di bagian Indonesia lainnya. Selanjutnya akan disampaikan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan mendapatkan perhatian baik oleh Komnas HAM, berbagai aktivis HAM, dan serta lembaga internasional. Beberapa kasus-kasus yang ada di Papua, yang pertama adalah peristiwa Eno Rotali, yaitu banyak pelanggaran terjadi kepada masyarakat warga Papua, terutama adalah hak berhubungan dengan kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, dan penduduk asli itu tidak diakui dan atas haknya untuk berpartisipasi. Yang kedua adalah epidemi korupsi yang menggurita di Papua. Dalam pandangan sebagian orang, otonomi khusus Papua ini diasosiasikan dengan materi uang yang triliun rupiah. Maka tidaklah mengherankan bahwasanya hampir semua orang berebutan menikmati dana otsus tersebut, dan seharusnya itu diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat Papua sendiri. Yang ketiga adalah peristiwa Timika, akumulasi perlawanan masyarakat Amungme atas berbagai kesewenangan PT Freeport Indonesia. Pada saat itu, masyarakat kembali melakukan aksi damai di Agimuga untuk menyuarakan protesnya atas tindakan perusahaan yang telah merampas tanah-tanah adat mereka tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat. Keluhan-keluhan pada masyarakat Papua mulai ditanggapi sejak lahirnya Otsus atau otonomi khusus. Pelaksanaan desentralisasi secara serius harus terus dipelihara. Dukungan lebih jauh guna menciptakan konteks positif untuk tercapainya keadilan, pemerataan, keadilan ini juga masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan filsafat penting dari Otsus tersebut, yaitu perlindungan terhadap penduduk asli Papua sampai pada tingkat desa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa di kami yang berjudul implementasi solusi untuk masalah-masalah hukum di Papua. Baik, pembicaraan mengenai Papua akan selalu diasosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan, ketertinggalan, dan ketersialisasian. Lalu siapakah yang harus bertanggung jawab atas keterbelakangan mereka? Pada saat ini adalah kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak 50 tahun lalu silam ternyata hanya sekedar integrasi sumber daya alam atau integrate of natural resources, sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Konflik ini berfokus pada dinamika konflik dan masalah-masalah yang terjadi pada periode pasca Otsus atau otonomi khusus. Sesudah tahun 2001 di Papua, kekayaan sosial, budaya, dan sumber daya alam di Papua bertolak belakang dengan tingkat keamanan manusia. Papua telah sejak lama memiliki keluhan sejak berintegrasi dengan negara Indonesia, mulai dari perbedaan persepsi mengenai sejarah integrasi ke dalam negara Indonesia, keterbelakangan yang terus menjadi dan kompleks rasa rendah yang diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang merusak harkat martabat orang asli Papua. Solusi masalah-masalah hukum Papua. 1. Mengelola kesenjangan antar kelompok masyarakat. Kesenjangan antar kelompok masyarakat yang ada di Papua disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti lokasi geografis antara pesisir dan daratan tinggi, kelompok etnis antara penduduk Papua
atau penduduk Papua dan non-Papua, gender, ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dan lain-lain. Ketidakseimbangan horizontal atau kesenjangan antar kelompok masyarakat ini harus diperhitungkan dalam strategi intervensi. 2. Memberantas perasaan rendah diri. Berdasarkan kerumitan konflik di Papua, strategi intervensi harus mendukung kesinambungan melalui program bersifat yang berfokus pada masyarakat. Intervensi yang tidak dapat dilakukan dengan cara tabrak lari dan atau melakukan program jangka pendek oleh karena Papua kaya budaya, maka strategi intervensi harus disesuaikan dengan penetapan kebudayaan di Papua. 3. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Maksudnya di sini penjejakan yang dapat dimengerti diikuti dengan intervensi program strategis terhadap kelompok-kelompok yang rentan di Papua harus dikembangkan. Badan-badan internasional dapat memberikan kontribusi dalam memberikan kesempatan yang setara bagi para pemain lokal termasuk kelompok-kelompok rentan untuk ikut serta secara aktif dalam menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri. Yang keempat, dalam rangka maksudnya kutub pengamanan. Maksudnya di sini dalam rangka menurunkan ketegangan sebagai bagian dari pergolakan konflik yang tepat, ada beberapa elemen penting sebagai yang dapat diaplikasikan sebagai kutub pengaman di Papua. Elemen kutub pengaman ini akan memainkan peran penting guna mencegah agresi sosial sebagai akibat dari berbagai keluhan yang terakumulasi secara umum. Peningkatan kemudian akses terhadap hak-hak dasar yang mendukung pemerataan keadilan harus dilakukan sejalan dengan peningkatan keamanan manusia di berbagai sektor keamanan. Yang terakhir yang kami tawarkan meluruskan penyimpangan. Maksudnya sini merujuk kembali pada penjelasan sebelumnya mengenai akar penyebab kekecewaan. Ada beberapa penyimpangan di dalam konteks Papua yang memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konflik publik ganda atau pendekatan keamanan dan peningkatan penghidupan, politik perwakilan, polarisasi dan masyarakat yang anomik. Baik, sekian dari presentasi dari hasil dari rekasi kami. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga presentasi hari ini dapat menambah ilmu kita tentang kasus-kasus hukum di Papua. Sekian dan terima kasih.